selamat sore Sobat Cakra. Selamat datang di Cakra Kebangsaan. Podcast yang senantiasa menemani sore Anda dengan diskusi-diskusi hangat seputar isu kebangsaan. Sore ini kita akan membahas tentang topik yang sangat relevan, peran generasi muda dalam merawat keberagaman bangsa. Saya tidak sendirian karena sudah hadir di studio kita 4 narasumber hebat dari latar belakang yang berbeda. Ada narasumber satu, Ibu Noti, seorang sosiologi yang mendalami isu-isu kebangsaan. Selamat datang Ibu Noti. Selamat sore, senang bisa bergabung. Kemudian ada narasumber Ibu Putri, seorang pegiat komunitas literasi digital. Selamat sore semuanya. Selanjutnya ada narasumber ketiga, Saudara Rahmi, seorang mahasiswa aktivis yang fokus pada isu sosial dan budaya. Apa kabar Ibu Rahmi? Baik, Mas. Senang bisa berdiskusi di sini. Dan yang terakhir ada narasumber 4, Mbak Tessa, seorang konten kreator yang sering membuat konten tentang keberagaman budaya. Selamat sore Mbak Tessa. Selamat sore, Mas. Langsung saja kita mulai diskusi kita. Pertanyaan pertama untuk Ibu Noti, sebagai sosiolog. Bagaimana Ibu melihat kondisi keberagaman kita di era digital saat ini, terutama di kalangan anak muda? Terima kasih, Mas. Era digital ini ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, teknologi mempermudah kita untuk mengenal keberagaman budaya dari berbagai daerah. Namun di sisi lain, informasi yang salah atau hoax juga bisa menyebar dengan cepat dan merusak harmoni. Generasi muda adalah pihak yang paling sering terpapar dan ini menjadi tantangan yang besar. Menarik sekali, Ibu Putri, terkait dengan tantangan di dunia digital. Apa yang bisa dilakukan generasi muda untuk minimalkan dampak negatif tersebut? Generasi muda harus dididik untuk tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga produsen konten yang positif. Sebelum menyebarkan informasi, pastikan kebenarannya. Kita harus mendorong mereka untuk menggunakan media sosial sebagai alat untuk merayakan keberagaman, bukan sebagai alat untuk memecah belah. Setuju, Rahmi. Sebagai mahasiswa yang dekat dengan realitas sosial, apa yang Anda amati di lingkungan kampus atau pergaulan sehari-hari terkait isu ini? Oke, Mas. Kalau di lingkungan kampus, kami melihat bahwa ruang dialog sangat penting karena banyak perdebatan yang terjadi. Tapi kami juga mencoba untuk mengarahkannya ke diskusi yang konstruktif. Diskusi tentang keberagaman harus dilakukan secara terbuka, tanpa takut adanya perbedaan pendapat. Dan perlu memperbanyak kegiatan yang mengedepankan toleransi dan saling pengertian. Baik, baik. Mbak Tessa, sebagai konten kreator yang fokus pada konten keberagaman, bagaimana Anda melihat peran konten dalam membentuk persepsi generasi muda terhadap keberagaman tersebut? Oke, makasih, Mas. Konten punya kekuatan besar ya pada saat ini, di era digital saat ini. Em, Lewat video, cerita, atau foto, kita bisa menunjukkan keindahan keberagaman Indonesia dengan cara yang ringan dan mudah dicerna. Saya percaya jika kita terus-menerus menyajikan konten positif, lambat laun itu akan membentuk kesadaran dan kebanggaan pada keberagaman bangsa kita. Kembali lagi ke Ibu Noti. Dengan berbagai tantangan dan potensi di era digital ini, bagaimana strategi terbaik untuk merangkul generasi muda agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan? Silakan Bu Noti.
Terima kasih, Mas. Untuk strateginya harus holistik. Pendidikan formal harus disesuaikan, kurikulum harus lebih kontekstual, kemudian pemerintah, akademisi, dan komunitas harus bersinergi. Jangan biarkan generasi muda merasa sendirian dalam menghadapi arus informasi yang begitu deras. Kita harus membimbing mereka. Baik, terima kasih Ibu Noti. Selanjutnya Ibu Putri, dari sisi literasi digital, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran ini? Baik, Mas. Kita bisa bekerja sama dengan komunitas-komunitas anak muda untuk mengadakan lokakarya atau seminar tentang literasi digital. Penting juga untuk melibatkan influencer atau tokoh politik yang memiliki pengaruh besar di kalangan anak muda, agar pesan-pesan positif bisa tersebar lebih luas. Oh, terima kasih Ibu Putri. Rahmi, sebagai representasi mahasiswa, apa pesan Anda untuk teman-teman sesama mahasiswa dan pemuda-pemuda di luar sana? Baik, Mas, pesan saya, jangan takut untuk berbeda. Indonesia dibangun atas keberagaman. Dan gunakan media sosial sebagai sarana untuk menyuarakan toleransi, bukan untuk kebencian. Kita adalah calon pemimpin bangsa, jadi kita harus menjadi contoh yang baik dalam menjaga persatuan. Baik, terima kasih Mbak Rahmi. Terakhir, Mbak Tessa, ada pesan untuk para pembuat konten kreator lain agar bisa berkontribusi positif dalam isu-isu kebangsaan itu? Baik, Mas. Saya menghimbau sebagai konten kreator buat para konten kreator di luar sana, buatlah konten yang menginspirasi, bukan yang memprovokasi. Tunjukkan keindahan budaya kita, rayakan perbedaan kita. Dengan begitu, kita bisa membangun digital space yang lebih sehat dan memperkuat rasa cinta kita kepada Indonesia. Oke. Sungguh diskusi yang sangat luar biasa. Saya kira merawat kebe- keberagaman adalah tugas kita semua. Dan peran generasi muda menjadi sangat sentral. Terima kasih banyak Ibu Noti, Ibu Putri, Ibu Rahmi, Ibu Tessa atas wawasan yang dibagikan sampai sejauh ini. Sampai jumpa lagi di Cakra Kebangsaan selanjutnya. See you, bye-bye. Bye. Thank you, Mas. Thank you, Mas. Kamu ada